Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mayat tanpa kepala itu jatuh. Darah mewarnai lantai istana kuno menjadi merah. Kepala itu jatuh jauh, ekspresinya menunjukkan alarm dan teror. Mulutnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Kau ingin aku bergabung kembali dengan kepalamu? Kamu masih ingin melanjutkan hidup? Shi Hao tercengang. Keinginan Zhuo Yun untuk bertahan hidup sangat kuat. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuka mulutnya dan menggerakkan matanya. Vitalitasnya masih belum hilang. Semangat di antara alisnya masih berkedip-kedip, seolah ingin melarikan diri. Sebuah ciringan terdengar. Energi pedang tersapu. Sambil merasakan ketakutan dan keengganan, ruang di antara alisnya ditembus oleh pedang ajaib emas, benar-benar mengakhiri hidupnya. Shi Hao sangat tenang. Sisi lain terus memprovokasi dia berulang kali, dan dia bahkan menunjukkan niat membunuh yang kuat ke arahnya. Garis bawahnya telah lama dilanggar. Kamu, jangan datang. 3 lainnya berteriak keras. Mereka berbalik dan pergi, menunjukkan ketakutan besar di wajah mereka. Bahkan individu sekuat mereka sekarang memiliki penampilan yang tampak sangat muda. Mereka kehilangan kekuatan puncak mereka, kehilangan setengah dari kultivasi tubuh mereka. Mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kuat. Berhenti! Zhao Qi berteriak. Dia merasa sangat cemas dalam hati. Belum lama ini, dia juga melawan Shi Hao. Pada saat yang sama, Shui Yu, Xuan Ming, Bei Gu, dan yang lainnya mengeluarkan harta rahasia mereka. Mereka juga berjalan untuk mencegahnya. Mereka merasa sangat terguncang dalam hati. Zhuo Yun tidak lemah, tapi dia benar-benar jatuh di alam bawah. Teman Dao, kami melakukan perjalanan melintasi laut bersama. Setelah memasuki istana kuno yang kacau, kita secara alami akan berselisih satu sama lain. Namun, Anda masih tidak bisa bertindak seperti ini. Kita tidak bisa berjuang secara internal. Lagi pula, masih ada sekelompok musuh besar di luar, kata Bei Gu. Orang-orang ini merasa sangat tidak nyaman, dan pikiran mereka agak rumit. Beberapa dari mereka ingin mengikat Shi Hao, dan ada beberapa yang merasa sangat takut padanya. Mereka merasakan niat membunuh yang sangat kuat darinya. Saudara Shi, biarkan mereka pergi. Para ahli tertinggi itu akan menyusul dengan cepat. Jika Anda melakukan ini, kami melemahkan kekuatan kami sendiri. Shui Yu berbicara. Cahaya perak muncul di tubuhnya, membuatnya terlihat sangat suci dan murni. Shi Hao tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia melihat 3 orang yang tersisa dan ingin melihat berapa lama kekuatan reinkarnasi akan bertahan. Ah, salah satu dari mereka berteriak keras. Tubuhnya bersinar, dan kemudian secara bertahap mulai dewasa. Kultivasinya adalah yang tertinggi dalam 3 individu, jadi dia pulih lebih dulu. Kemudian, 2 lainnya juga gemetar. Semangat mereka menguat. Mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi buruk dan akhirnya melepaskan diri dari situasi aneh itu. Waktunya tidak terlalu lama. Shi Hao merenung sambil membelai dagunya sendiri. Dia dengan hati-hati memikirkan teknik ini. Kamu, iblis! Salah satu dari mereka benar-benar ketakutan, bersembunyi di dalam kelompok dengan wajah yang sangat pucat. Ekspresi 2 individu lainnya juga jelek. Ini benar-benar memalukan. 4 dari mereka naik, namun salah satu dari mereka meninggal, dan 3 lainnya ketakutan setengah jiwa mereka. Jika aku iblis, apakah aku akan membiarkanmu pergi, kata Shi Hao. Setelah menganalisis tekniknya dengan hati-hati,
Dia lebih memahami kekuatan tulang makhluk tertinggi. Wajah orang-orang itu sangat marah, tetapi ada juga gelombang ketakutan. Saudara Shi, mari kita akhiri di sini. Musuh besar akan segera tiba, jadi kita harus melawan mereka bersama-sama. Wanita muda bernama Ying Ying berbicara. Suasana menjadi sangat tegang. Beberapa individu takut bahwa ada permusuhan, sementara yang lain diam-diam bersukacita. Meskipun mereka semua dari alam yang lebih tinggi, mereka masih pesaing, jadi hubungan di antara mereka rumit. Dia membunuh orang-orang kita, dan kemudian membunuh Zhuo Yun. Bertingkah seperti ini lagi dan lagi, bukankah alam kita yang lebih tinggi tidak memiliki martabat yang tersisa? Xiao Qi diam-diam mentransmisikan suara. Dia menentang saran ini. Dia tidak ingin Xi Hao mendengarnya, jadi transmisi suara jenis ini hanya dilakukan secara rahasia. Namun, dia meremehkan indera spiritual Xi Hao. Xi Hao merasakan gelombang fluktuasi misterius. Dia melepaskan indera ilahi dan menangkap kehendak ini. Kami tidak bisa membiarkan dia pergi. Kita semua berasal dari alam yang lebih tinggi, jadi bagaimana kita bisa membiarkan dia bertindak begitu tidak terkendali? Dia terus membunuh orang-orang kita. Dia hanyalah keturunan dari seorang tahanan yang kejam di alam bawah. Darah orang berdosa mengalir melalui dia, jadi kita harus mengambil tindakan bersama untuk menekan dan membunuhnya. Ada 3 tetes cairan emas padanya yang bisa dengan sempurna menebus kehilangan kita. Orang lain diam-diam berbicara. Wajahnya agak pucat. Justru salah satu individu yang hampir terbunuh. Beberapa orang tampaknya setuju, sementara yang lain mengerutkan kening, mengungkapkan penentangan mereka. Daerah ini segera menjadi agak sepi. Indra ilahi Xi Hao sangat tajam, menangkap tekad spiritual orang-orang ini dan niat dingin mereka. Dia tidak berdarah dingin, tapi dia juga tidak akan bersikap terlalu baik terhadap musuh. Bencana yang akan datang perlu ditangani sejak dini. Dia berjalan ke depan. Penampilannya halus dan cantik, dan matanya sangat cerah. Pakaiannya berkibar-kibar, memberinya pandangan menyendiri dan terpisah. Ada kecerdasan dan keunggulan dalam dirinya, seolah-olah dia adalah seorang yang abadi. "Kamu berhenti!" Beberapa orang berteriak. Tidak ada yang menyangka bahwa Xi Hao akan sangat menentukan. Gerakannya sangat cepat hingga ekstrim. Seorang Kun Peng muncul di bawahnya, membawanya bersamanya saat ia bergegas. Selain itu, tangisan merobek tempat ini. Lapisan simbol menutupi area ini dengan rapat, meletus di dalam kabut yang kacau. Itu mengelilingi laki-laki muda yang menyarankan untuk membunuh Xi Hao. Peng! Seseorang mengambil tindakan. Harta karun rahasia dihancurkan, tetapi dihempaskan kembali oleh penghalang cahaya. Itu tidak bisa mendekati tubuh Xi Hao. Ada orang lain yang menggunakan teknik berharga, mendistorsi ruang. Namun, itu masih tidak bisa menembus penghalang. Cincin ilahi di sekitar tubuh Xi Hao berkembang dengan kekuatan, seolah-olah itu adalah aliran bintang yang berputar di sekelilingnya. Dia menunjukkan kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Meskipun ada beberapa individu yang mengambil tindakan pada saat yang sama, mereka semua diblokir dengan paksa. Tak satu pun dari serangan mereka mendarat. Ini semua terjadi terlalu cepat. Hukum alam mengganggu ruang ini, dan Xi Hao menangkap orang-orang itu. Sebuah peng terdengar. Wajah pucat seorang ahli muda terlempar ke tanah. Dia tidak bisa menahan tangis, terus berjuang untuk berdiri. Namun, simbol-simbol di sekelilingnya memasuki tubuhnya, segera menyebabkan dia sangat berubah. Ini, semua orang berteriak kaget. Mereka semua menggigil dalam hati. Pada saat itu, jenius dari alam yang lebih tinggi yang mengusulkan pembunuhan Xi Hao berusia beberapa ratus tahun. Rambut putih dan beruang muncul, kulitnya menjadi kendor, dan matanya menjadi kabur.
Dia menjadi sangat tua. Adegan ini terlalu aneh, benar-benar kebalikan dari apa yang terjadi sebelumnya. Seolah-olah setengah umur mereka dicuri, membuat mereka pikun yang tak tertahankan. Mereka hanya bertarung sebentar, tetapi pemuda ini sudah menjadi sangat tua. Dia berteriak ngeri. Tubuhnya bergetar dan bersinar, dan esensi spiritual hidupnya bocor. Seolah-olah dia terbakar. Itu juga dibatasi oleh waktu. Pada akhirnya, bisakah dia pulih? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia agak ragu. Kali ini, dia tidak ragu-ragu, dan dengan suara peng, tamparan mendarat, meledakkan tubuh lemah itu menjadi abu. Kamu telah melewati batas. Wajah Xuan Ming jatuh saat dia berbicara. Bagaimana saya bertindak berlebihan? Mereka berencana untuk membunuhku. Mungkinkah aku tidak bisa membalas? Shi Hao dengan tenang bertanya. Ada semacam ketergesaan dan ketenangannya membuat orang lain merasa sangat hormat. Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua terdiam. Suara Zhao Qi berkata dengan suara mendung, bagaimanapun, kamu tetap tidak seharusnya membunuh mereka. Apakah Anda memutuskan hubungan dengan alam kita yang lebih tinggi? Apakah Anda akan membunuh kita semua? Tuduhan apa? Saya hanya bertindak untuk membela diri, jadi bagaimana cara memutuskan hubungan dengan alam yang lebih tinggi? Bisakah Anda mewakili mereka? Jika Anda bisa, akankah Anda mengeluarkan perintah dan mewakili master sekte besar alam yang lebih tinggi? Shi Hao mencibir. Suasananya luar biasa berat. Ekspresi Zhao Qi dan yang lainnya tidak menyenangkan, tetapi mereka tetap tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Kenapa harus berakhir seperti ini? Lan Yu menghela nafas pelan. Situasinya sekarang sulit. Jika mereka mencoba bersekutu dengan Shi Hao dan mengikatnya, maka Zhao Qi dan yang lainnya pasti akan menyimpan dendam. Mereka terhenti. Tidak ada yang pindah. Shi Hao tampak sangat tenang dan tidak tergesa-gesa. Bahkan sekarang, dia tidak memiliki banyak keraguan. Jika orang lain memperlakukannya dengan tidak baik, maka dia akan membalas budi. Dia menatap Zhao Qi dan yang lainnya dengan tatapan tajam. Orang-orang itu segera merasakan tekanan besar. Pemuda dari alam bawah ini benar-benar tidak terganggu, sama sekali tidak takut dengan identitas mereka. Dia juga sangat kuat. Ini adalah masalah besar. Di atas meja batu dan rak buku, kedua buku tulang itu berputar-putar dengan energi kacau, membuat tempat ini terlihat berkabut. Ini adalah kesempatan besar yang diharapkan semua orang. Di sisi lain, saat ini, tidak ada yang memperhatikan keindahan luar biasa di atas bunga emas. Shi Hao berjalan menuju meja batu. Dia ingin merebut kitab suci abadi. Mata Zhao Qi dan yang lainnya sangat dingin saat mereka mengawasinya dengan cermat. Mereka akan menyerangnya dari semua sisi segera setelah dia mengambilnya. Ada kekuatan aneh di sekitar meja batu. Semakin dekat dia, semakin besar tekanannya. Itu cukup hebat untuk meledakkan satu. Terlepas dari ini, energi kacau yang dikirim buku tulang juga bisa menghentikan semua orang untuk mendekat. Hong! Sebelum Shi Hao mendekat, seseorang bergegas masuk, mengambil tindakan terhadapnya. Para ahli tertinggi itu tiba. Ketika mereka melihat dua buku tulang yang kacau, mereka langsung terkejut. Semuanya bergegas maju untuk menghentikan Shi Hao. Betapa indahnya! Kami datang di waktu yang tepat. Ada dua buku kuno yang ditampilkan di dalam kuil kuno yang kacau, jadi tidak perlu dikatakan lagi, ini adalah kitab suci abadi yang tertinggi. Raksasa emas tertawa keras. Ular berkepala 9 sangat besar. Sisiknya berkedip-kedip dengan cahaya yang dalam dan dingin. 9 kepala khususnya meludahkan lidah mereka dengan melepaskan suara desisan. Aura dingin membuat seseorang menggigil.
kamu. Menjauhlah ke samping. Singa perak bahkan lebih langsung dan menatap Shi Hao di depannya. Semua ahli tertinggi memandang ke depan. Siapapun yang menghentikan mereka menjadi musuh yang harus ditebas. Semuanya, kalian semua dapat dengan bebas mengambil tindakan. Orang itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika Anda ingin membunuh atau memenggalnya, silakan lakukan. Zhao Qi berbicara. Wajahnya membawa niat dingin. Dia benar-benar menggulingkan niat Lan Yu, Bei Gu, dan yang lainnya, tidak membiarkan Shi Hao bertarung di pihak mereka dan memaksanya untuk bertarung melawan sekelompok ahli tertinggi. Dia menempatkannya dalam situasi yang sangat berbahaya. Benar, individu ini tidak berhubungan dengan kita. Kalian semua bisa membunuhnya sesuka kalian. Jenius muda lain dari alam yang lebih tinggi berbicara. Dia juga pernah melawan Shi Hao sebelumnya, membuatnya jatuh ke bawah pohon emas kuno. Menarik! Ular berkepala 9, Taois gagak emas, dan yang lainnya melepaskan cibiran. Mereka tidak pernah menyangka akan ada pertikaian internal di antara orang asing ini. Kalau begitu tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kami akan membunuhnya menggantikanmu. Pohon darah besi kuno berbicara dan mengungkapkan senyum tanpa ampun. Ia ingin membunuh Shi Hao yang sangat kuat saat mereka berada dalam ketidakharmonisan. Kita harus membunuhnya dulu. Raksasa emas berbicara dengan suara rendah dan teredam. Dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya ke depan. Singa perak menggunakan tindakan untuk menyatakan persetujuannya. Itu meraung keras, bergema melalui istana kuno dengan suara weng-weng. Energi kacau melonjak. Ini adalah auman ilahi sejati dari seekor singa. Cahaya hitam meletus di sekitar tubuh Shi Hao, bergabung dengan tubuh emas abadi. Niat perang yang kuat melonjak, membuatnya terlihat seperti dewa atau iblis. Hong! Pedang ajaib emas di tangannya menunjuk, dan seolah-olah matahari meledak. Simbol emas meletus, menyebarkan riak perak dari raungan ilahi. Peng! Pada saat yang sama, Shi Hao mengangkat kepalan tangan dan mengirimnya terbang ke arah raksasa emas. Itu memiliki cahaya ilahi yang tak terukur saat bertabrakan dengan tinju emas. Sebuah ledakan memekakkan telinga yang luar biasa terdengar. Membunuh! Pertempuran besar meletus. Semua ahli tertinggi mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Xuan Ming, Bei Gu, Cui Yu dan yang lainnya juga bergerak. Mereka bergegas menuju meja batu dan rak buku di depan, ingin menerobos dan merebut kedua buku tulang itu. Siapa yang berani bertindak begitu kurang ajar? Para ahli tertinggi berteriak. Pertempuran kacau yang paling intens meletus. Kami juga akan mengambil tindakan, bergabung untuk membunuhnya. Zhao Qi berbicara, dan bersama dengan beberapa orang lain, mereka bergegas membunuh ke arah Shi Hao. Mereka bekerja sama dengan para ahli tertinggi untuk menjebak Shi Hao di pusat semua itu. Kamu memaksaku untuk melepaskan pembantaian besar-besaran. Suara Shi Hao dingin. Dia meraung, mengguncang seluruh istana kuno caotik dan membuatnya bergemuruh terus-menerus. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.